Halo Sobat Leaders, kembali lagi di Pocket Talk bersama saya Anton. Nah, seperti biasa kita akan membahas satu topik yang cukup menarik seperti video-video kita sebelumnya, di mana kali ini kita akan membahas tentang waris. Nah, di studio kita kali ini sudah kedatangan tamu, yaitu narasumber kita Pak Fritz Marshall Adung SHMH. Siap. Yang akan menjelaskan terkait tentang waris. Oke Pak Fritz, Siap. gimana kabar? Baik Pak Anton, baik Pak Anton. Siap. Aman ya Pak ya? Aman. Oke Pak, di Siap, video siap. kali ini kita Siap. akan membahas tentang waris nih Pak. Baik. Nah, untuk awalnya mungkin kita bisa bahas tentang apa sih pengertian waris itu sendiri. Mungkin Sobat Leaders ada yang belum tahu nih tentang pengertian secara garis besarnya, secara detailnya tentang apa sih yang dimaksud dengan waris, ahli waris, dan harta waris. Gimana? Silakan Baik, Pak. Pak Anton, terima kasih banyak terkait dengan waris. Waris itu adalah satu peninggalan harta. Nah, peninggalan harta yang menjadi bagian dari para penerima harta, yaitu waris ya. Nah, kalau pewaris, ada kata pewaris. Pewaris itu orang yang sudah meninggal. Contohnya bapak kita meninggal, ya ini meninggal, terus ada harta yang didapatkan selama beliau hidup, ya bersama ibu. Harta berupa aset ataupun Berupa uang ya, Pak? aset atau uang atau apa saja, itulah yang itu sebagian dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Nah, pewaris itu orang yang sudah meninggal, ya. Oke. Nah, jadi terus siapa yang penerimanya? Itu penerima ahli waris itu adalah ahli waris. Ahli waris itu adalah orang yang menerima harta dari Waris. pewaris. Oke. Itu namanya ahli waris. Ya, terus yang apa yang disebut dengan harta waris itu harta yang didapatkan oleh keluarga atau bapak sama ibu yang mempunyai harta ini, itu disebut dengan harta benda. Harta benda yang menjadi harta waris. Jadi harta yang di situ ada mobil, ada rumah, ada aset-asetnya lah semua, itulah yang disebut dengan harta waris. Oke. Itu Pak. Siap. Oke Pak, gimana Pak untuk ahli waris sendiri Pak? Apakah ada syarat tersendiri Pak? Ya baik. Sebenarnya yang mempunyai hak waris itu adalah terhadap peninggalan waris itu adalah masih hubungan atau semacam keluarga yang tertulis di dalam surat wasiat. Jadi artinya bahwa yang syarat-syarat yang menjadi ahli waris itu adalah terkait dengan hubungan dia antara ibu dan perkawinan antara bapak dan ibu, mempunyai keturunan. Nah, itulah yang syarat-syaratnya mereka adalah menjadi ahli waris. Jadi apa saja yang mempunyai hak itu adalah mereka ini. Contohnya di dalam itu ada 5 anak. Nah, 5 anak itu ya punya bagian masing-masing. Nah, kalau itu ahli waris itu adalah orang-orang yang penerima itu kalau belum diwasiatkan oleh bapaknya atau bapaknya sebelum meninggal dia ada buat wasiat, ya kan. Nah, setelah meninggal dicari dulu tuh sampai bagian mana kan biasanya orang tua kan biasa dia wasiatkan itu, ya, atau dia tulis semacam surat-surat yang wasiat yang dia tinggalkan kepada anak-anaknya. Rumah ini buat siapa? Rumah ini untuk siapa? Gitu ya. Terus tanah ini buat siapa? Tanah yang ini buat siapa? Berarti detail tuh Pak ya di surat. Detail Pak. Jadi supaya tidak muncul di kemudian hari di antara para penerima ahli waris ini ada saling tuntut menuntut bahwa kenapa bagian saya kok nggak ini. Jadi biar supaya itu menguatkan, biasanya ada juga orang tua yang mewariskan harta bendanya itu melalui notaris juga. Mereka ke notaris atau ke kuasa hukumnya untuk membuat satu surat pernyataan terkait dengan wasiatnya itu. Gitu. Jadi itu Pak Anton terkait dengan siapa yang berhak dan syaratnya apa, ya itu seperti itu. Oke Pak. Nah, untuk aturannya sendiri Pak, ini untuk ahli waris ini ada aturan sendiri nggak sih Pak di dalam undang-undang? Ya baik, jadi dalam
pasal 832 KUH Perdata itu memang yang berhak untuk menjadi ahli waris siapa saja, yaitu dalam ketentuan pasal 832 itu diatur bahwa menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga ya sedarah, keluarga yang sedarah ya. Artinya sedarah itu dari bapak mamanya, bukan biologis ya, baik sah ya kan, sah menurut undang-undang dan di luar perkawinan juga. Jadi artinya mungkin kan perkawinan itu belum dicatatkan ya, tapi dia sudah punya anak. Kan biasanya juga orang tua zaman dulu kan dia belum, anaknya lahir dulu baru mereka nikah, baru bisa dicatatkan di secara negara pernikahan mereka. Tapi itu tetap mereka diberi bagian karena itu menjadi sedarah dari keluarga. Jadi pasal 832 itulah yang mengatur tentang itu, Pak. Jadi KUH Perdata itu. Siapa? Oke Pak Fris, dari pertanyaan sebelumnya kita udah bahas siapa saja sih yang berhak ya untuk mendapatkan waris. Betul. Nah, ada nggak nih Pak kira-kira seseorang tidak mendapatkan haknya sebagai ahli waris ataupun mendapatkan warisan dari pewaris? Baik. Kalau tadi kita jelaskan di atas bahwa orang-orang yang penerima waris itu adalah sedarah ya, sedarah untuk mendapatkan haknya sebagai penerima waris. Kalau kita bicara soal konteks yang tidak menerima waris, yaitu satu itu adalah pembunuh, orang yang membunuh keluarga, ya anggota keluarga, maka dia tidak dapatkan haknya lagi. Karena itu sudah dia punya zalim untuk punya niatan untuk membunuh supaya mendapatkan warisnya, maka secara agama itu udah pasti melarang. Otomatis dia udah otomatis gugur dia punya warisnya. Waris sama sekali. Nah itu kalau menurut aturan. Nah yang kedua itu adalah orang budak, Pak. Orang budak itu orang yang mendapatkan hak karena apa? Karena diperdaya oleh orang lain, diperdaya orang lain, maka dia tidak punya hak lagi, itu orang budak. Yang ketiga itu orang murtad, itu statusnya itu status hak warisnya itu akan terhalang karena di kemurtatannya, jadi dia tidak mendapatkan lagi murtadnya atau tidak mendapatkan hak warisnya kecuali keluarga mau memberikan dia sebagai hibah. Itu kalau kita bicara soal murtad. Nah murtad ini kan penjelasannya adalah kita orang yang berpindah keyakinan kan, dari keyakinan A dia pindah ke keyakinan B, sehingga itu bisa saja dalam haknya dia kalau menurut agama itu hilang. Nah tinggal kita harus merujuk kembali hak hibah karena dia juga masih punya hak hibah. Itu yang menjadi dasar dia bisa mendapatkan hak-hak dia, tapi dia tidak bisa waris, tapi dia dapat melalui haknya dia sehibah. Hibah. Nah ketentuan hibah itu kan ada diatur di undang-undang terkait dengan hibah yang berapa persen sih dia dapat, yaitu sepertiga kan. Ya biasanya begitu. Nah itu yang terkait dengan persoalan siapa saja sih tidak boleh menerima. Nah terus yang terakhir itu adalah perbedaan agama. Itu juga itu menjadi sesuatu yang perbedaan agama itu juga menjadi istilahnya pewaris ya. Pewaris dan keluarga itu bisa melihat salah satu itu menjadi kehilangan haknya juga. Haknya karena perbedaan agama. Jadi itu menjadi dasar. Tapi ya kembali lagi kepada keluarga. Apakah dia mau karena tetesan darah, contoh Pak Anton sama saya kakak beradik, tiba-tiba saya perbedaan agama sehingga saya tidak dapatkan haknya saya juga. Nah itu kembali ke keluarga. Tetapi dalam aturan itu memang ada perbedaan, itulah menjadi pertimbangan untuk dia tidak dapatkan haknya juga. Gitu Pak Anton. Siap Pak. Tadi sempat disinggung tentang hibah ya Pak ya. Boleh tahu nih Pak, apa sih Pak perbedaannya hibah dengan warisan itu sendiri Pak? Saya jelaskan. Ya jadi hibah itu adalah sebagian harta yang pemberian suatu barang kepada orang lain, ya pemberian suatu barang ke orang lain itu disebut dengan hibah, Pak. Nah itu masih pada saat hidup. Ya masih pada saat hidup, dan pewaris ini dia menghibahkan hartanya
ke orang lain yang masih saat hidup. Oke. Nah, kalau warisan adalah orang yang sudah tidak ada di dunia, dia sudah meninggal dan dia meninggalkan harta, maka itu disebut warisan, Pak. Oke. Jadi contohnya nih, anak-anak ini bapaknya A, B, C, D. Ini kan mereka punya harta yang dia belum hibahkan ke anak-anaknya. Contohnya anak-anaknya ada juga dihibahkan, terus sisanya buat maknya, kan bisa juga kan ya. Nah, sisanya nanti harta sisa warisan itulah yang bisa menjadi bagian dari hak waris. Jadi hibah itu seseorang yang menghibahkan hartanya sebelum dia meninggal. Dia masih hidup. Itu ya Pak ya. Sip. Jadi itu sekedar jadi pewaris itu masih hidup lah. Tapi Oke, Pak. Oke, selanjutnya. Pak, apakah harta warisan nih Pak itu menjadi harta bersama Pak? ya, jadi kita harus konteksnya, kita harus belajar tentang harta bersama dan warisan. Warisan ini adalah warisan di mana sesudah tidak ada lagi bapak mamanya, maka itulah disebut warisan kepada anak-anaknya. Kalau harta gonogini itu harta yang didapatkan selama pernikahan, Pak. Oke. Jadi bedanya adalah harta gonogini itulah harta yang dimiliki oleh Pak Anton sama istrinya Pak Anton dalam masa perkawinan itu mendapatkan harta. Nah, harta itu disebut harta gonogini, Pak, atau harta bersama. Nah, jika disebut warisan, kalau Pak Anton sama Ibu sudah tidak ada di dunia, maka anak-anaknya Pak Anton itulah yang menjadi ahli waris. Nah, warisan itu harta yang ditinggalkan kan, Pak? Ya. Nah, warisan itu sebagai harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Gitu. Oke. Jadi beda. Harta bersama itu harta gonogini itu harta yang didapatkan selama perkawinan. Nah, itu harta bersama antara suami dan istri dan anak-anak, ya kan? Nah, tapi kalau sudah meninggal dua-duanya, maka itu disebut dengan warisan dari kedua orang tuanya. Gitu Pak. Siap. Oke Pak. Pertanyaan berikutnya nih Pak. Dalam hal waris ini Pak, kan banyak lah ya permasalahan nih. Permasalahan yang misalnya muncul. ada si A ternyata nggak mendapat porsi yang seperti yang B dapatkan, yang mau minta mencari keadilan. Dia harusnya kita saudara, harusnya kita dapetnya sama rata ukurannya gitu ya. kan. Nah, ini gimana sih Pak caranya misalnya untuk menuntut suatu hak waris gitu Pak? Karena dia kan pasti mau minta keadilan dia, kita sama rata, orang kita saudara kok, nggak ada tinggi rendah gitu. Tinggi rendah harus dibagi rata lah ya. Betul, kalau memang ada peninggalan dari kedua orang tua. Nah, jadi kan hal-hal langkah-langkah apa yang memang menjadi dasar untuk kita mencari keadilan, ya kan? Keadilan yang dimaksud adalah ketika harta ini kan punya sebidang tanah nih kan gitu diwariskan. Sebagai penerima waris kan harusnya dibagi dua begini kan. Ternyata dalam proses perjalanan ternyata cuma segini, yang si A dapatnya segini, yang si B dapat segini kan itu ya. Ini contoh nih Pak ya. Nah, ini menjadi dasar di mana sesuatu yang menjadi hal yang untuk utama dia mau lakukan upaya langkah-langkah mencari keadilan, maka sebagai dasar utama adalah dia harus melakukan upaya langkah hukum, yaitu satu, dia menempuh jalur pengadilan. Kalau yang non muslim itu dia bisa melakukannya melalui pengadilan negeri. Dia melalui namanya gugatan waris, Pak. Gugatan waris. Nah, gugatan waris itu harus disertai. Nah, kalau yang non muslim dia harus melalui pengadilan agama. Ya. Dasarnya adalah memohon kepada pengadilan untuk menyelidiki kasus persoalan waris ini. Di dalamnya adalah dalil di mana pembagiannya tidak merata. Tapi harus disertai dengan bukti-bukti. Contohnya tanah ini ternyata dalam proses itu hanya si A dapatkan sepertiganya, ternyata si B dapat setengah lebih. Ya, artinya bahwa
tidak dibagi rata, maka kemungkinan untuk mereka lakukan upaya langkah hukum itu menjadi peluangnya besar karena untuk mencari kebenaran supaya dibagilah adil. Nah itu prosesnya harus melalui pengadilan. Ya diputuskan dalam pengadilan untuk melakukan itu namanya gugatan waris, Pak. Gugatan waris itu ada kedua belah pihak melakukan upaya. Siapa-siapa yang terlibat di dalam situ? Ya itu anggota keluarga penerima waris. Itu. Apakah dulu sudah ada pernah perjanjian atau dulu pernah ada pembagian sebelum bapaknya meninggal? Nah itu kan juga kalau itu bisa dibuktikan, nah itu bisa melalui proses peradilan dan itu dibuktikan. Nah, yang penting adalah satu alat bukti yang menguatkan, yang kedua adalah saksi yang mengetahui letak tanah yang disengketakan mungkin ya, atau rumah yang disengketakan, atau hanya rumah itu didiamin yang ditinggal oleh satu keluarga saja, itu mungkin kakaknya atau kakak nomor 2 atau nomor 3. Yang nomor 4 dan 5 dan 6 lagi nggak punya rumah juga, tapi hanya karena ini satu warisan dari mamanya yang mereka minta supaya kalau bisa ini dijual, tetapi yang lain nggak mau. Kan bisa saja ini kan menjadi gugatan waris supaya biar adil. Contohnya satu rumah ada 5 orang keluarga anak perebutkan rumah itu, ya salah satunya minta penetapan itu dari pengadilan, putusan dari pengadilan itu melalui gugatan waris. Ya siapa? Nah, Pak, untuk pembagian harta warisannya sendiri, Pak, ini ada aturannya nggak, Pak? Misalnya menurut yang non Muslim itu seperti apa sih pembagiannya? Terus kalau misalnya untuk yang warga Muslim seperti apa sih pembagiannya? Sebenarnya secara spesifik itu sebenarnya semua itu kembali kepada yang namanya pewaris dan penerima waris itu bersepakat. Jadi nggak diharuskan si A dapat sekian persen, si B berapa persen. Kalau 11 anak coba, bagaimana kalau warisannya cukup apa tidak? Nah kalau seandainya kalau ditentukan seperti itu, maka ini kayak satu ruangan bidang kalau 11 anak ya. Ini bidangnya kecil-kecil begini udah. Ya, tapi itu biasanya adalah kesepakatan di dalam keluarga. Jadi ketentuan yang dimaksud itu kalau hibah memang diatur. Ya kan, kalau bisa sih kalau anaknya agak banyak, ya mungkin masih bisa contohnya cuma anak 2, rumah ini peninggalan orang tua satu-satunya, mereka 2 kompromi lah. Musyawarah untuk mau bagaimana. Kalau lo yang mau tinggal, ya sudah ini rumah ini diestimasi berapa. Ya sudah dijual, terus jual yang tahu gini, rumah ini ditinggal oleh Pak Anton contohnya. Pak Anton adiknya tinggal di luar, ya tinggal diestimasi dananya berapa, tinggal dibagi 2 aja, sisanya Pak Anton cari uang untuk kasih ke adiknya, untuk bisa dapatkan dari adiknya sudah dapat hak setengah-setengahnya. Setengah-setengahnya. Jadi rumah itu yang jelas bahwa dibagi 2 lah. Jadi contohnya harganya udah 1 M. Ya udah 500-nya Pak Anton, 500 adiknya. Nah rumah. Jadi tinggal Pak Anton cari, kalau Pak Anton masih mau tinggal rumah ini dan memiliki rumah ini, ya Pak Anton cari 500 juta kasih ke adiknya. Ya, ke adiknya untuk bisa jadi bagiannya adiknya juga sudah terima. Jadi ini sudah menjadi haknya Pak Anton. Ya, karena Pak Anton sudah nyari dana 500 juta kasih ke adiknya. Jadi haknya adiknya juga sudah terima. Nah itu. Tapi itu kalau spesifiknya itu pembagiannya itu masih terkembalikan kepada musyawarah keluarga sebenarnya. Siapa? Oke Pak. Saya ada pernah dengar istilah legitime porti, Pak. Itu maksudnya apa ya, Pak? Ya, legitime porti itu dalam bahasa Latin, bahasa Indonesia itu adalah suatu pembagian harta dari peninggalan di mana harus dibagikan, itu arti dari legitime porti. Jadi adalah suatu pembagian dari harta peninggalan di mana harus diberikan kepada para penerima. Jadi legitime porti itu adalah satu pembagian dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris di mana harus bagikan kepada para penerima. Itu legitime porti, Pak. Oke. Nah, apakah legitime porti ini dapat dituntut oleh pihak misalnya, Pak?
dia selaku ahli waris ternyata dia belum mendapatkan portion dia yang sesuai nih. Jadi secara KU Perdata pasal 95 pasal 920 KU Perdata itu memang penuntutan terhadap legitimate property itu dapat dilakukan terhadap segala macam pemberian yang dilakukan oleh pewaris, Pak. Oleh pewaris yang berupa istilah everstelling atau hibah atau wasiat atau hibah dalam arti yang diatur di pasal 920 KU Perdata itu, Pak. Jadi itu bisa dilakukan. Bisa dilakukan penuntutan itu. Jadi pada prinsipnya bisa dilakukan secara legitimate property dia walaupun punya karena itu kan istilah menghibahkan kepada yang lain gitu ya. Betul, dan lebih spesifiknya hak mutlak lah. Legitimate property itu hak mutlak yang harus diterima kan gitu. Haknya dia. Jadi contohnya kan bapak kan satu garis turunan anak kandung kan berhak mutlak untuk dapatkan hasil dari peninggalan bapaknya Pak Anton. Nah gitu Pak. Gitu. Nah untuk kategori sendiri Pak, siapa-siapa ini Pak yang misalnya berhak untuk mengajukan ini legitimate property juga diatur di dalam pasal 852 Pak ya. 852 KU Perdata. Nah di situ ada beberapa golongan, yaitu golongan satu itu suami atau istri yang hidupnya terlama, dan anak atau keturunannya itu mendapatkan hak mutlak itu yang legitimate property itu Pak. Yang kedua itu orang tua atau saudara kandung dari pewaris, yaitu juga mendapatkan hak juga jika dari anak-anaknya sudah mau ingin memberi kepada yang lain, ya kan gitu. Tapi itu jarang dilakukan. Tapi harusnya seperti itu. Golongan-golongan yang harus mendapatkan itu, yaitu orang tua atau saudara kandung dari pewaris itu sendiri. Kita yang mungkin kakak beradik, bapaknya kan itu bisa. Terus yang golongan yang ketiga itu keluarga atau garis lurus ke atas sesudah bapak atau ibu pewaris. Jadi itu juga bisa punya legitimate property. Nah yang terakhir itu adopsi juga, ingat adopsi, anak adopsi atau anak angkat itu juga punya hak. Ya di luar nikah itu ya? Bukan di luar nikah Pak. Kan gini, dia belum kan gini. Ternyata dalam proses perkawinan itu biasanya kan ada yang mendapatkan anak lebih cepat, ada yang lama. Terus harus angkat anak dulu, baru kayak umpan lah. Pancingan lah supaya bisa dapatkan keturunan. Itu biasanya mereka ngangkat anak dulu, baru adopsi anak, baru nanti dari anak itu tiba-tiba dalam proses perjalanan rumah tangga ternyata hamil mendapatkan berkah ilahi dari Allah kan, sehingga dia dapatkan anak. Nah itu juga anak angkat yang sebelum itu memang bukan darah daging mereka, tetapi secara hukum mereka mengangkat anak dan prosesnya mulai peradilan, penetapan pengadilan, maka itu secara hukum sah sebagai anak. Walaupun dia statusnya anak angkat, tetapi dia di mata hukum dia anak sah. Gitu, sah. Jadi dia juga punya berhak untuk dapatkan haknya. Gitu, haknya. Walaupun nanti ada anak turunannya lagi, tetapi tetap anak angkat ini secara hukum dia sebagai anak dari putusan pengadilan itu. Berarti mempunyai hak yang sama ya? Hak yang sama secara hukum, anak hak yang sama. Jadi tidak bisa. Jadi anak adopsi tidak dapat hak, ya tidak bisa begitu. Dia punya hak juga. Jadi itu perlu pengen jadi anak angkat itu. Apalagi kalau sudah ada penetapan pengadilan Pak. Kalau sudah penetapan pengadilan, mau tidak mau harus anak itu secara hukum sah. Jadi harus dapat bagiannya juga. Kalau enggak, dia juga bisa tuntut. Tuntutnya apa? Ya saya secara surat-surat legalitas saya sebagai anak dari pasangan ini yang bisa tercantum di dalam akte kelahiran. Apalagi ada surat penetapan dari pengadilan, ya kan itu juga menjadi dasar. Ya, jadi punya hak juga. Anton siap. Oke Pak Fritz, terima kasih untuk penjelasannya pada video kita kali ini yang membahas tentang waris. Semoga informasinya bermanfaat untuk sobat Legals yang sedang menonton tayangan kita kali ini. Terakhir mungkin ada sepatah dua patah kata Pak untuk sobat Legals terkait dengan waris yang kita bahas pada video kali ini. Baik,
para pemirsa, sahabat Pocket Legals yang saya banggakan dan saya hormati, terkait dengan waris itu, negara kita ini kita sangat bersyukur sudah membuat aturan, sudah membuat undang-undang KW Perdata. Tadi saya sampaikan di awal-awal ada beberapa pasal yang diatur di situ terkait dengan waris dan hak-hak apa saja yang saya sudah jelaskan tadi. Maka demi keadilan yang berkekuatan hukum, itu proses itu harus dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat dalam menentukan waris. Yang kedua, jika tidak mungkin didapatkan kesepakatan, maka negara ini ada yang namanya peradilan. Maka di peradilan itulah sama-sama punya hak untuk meminta, memohon, atau saling mau untuk menentukan kebenarannya. Maka upaya yang dilakukan adalah melalui pengadilan supaya keadilan, kebenaran, pembagian juga semuanya jelas. Jadi sistem kita sudah diatur, undang-undang sudah dibuatkan, tinggal kita memanfaatkan itu menjadi sarana prasarana untuk kita menggapai kebenaran demi keadilan itu. Siap. Oke, mantap Pak Siap, Fritz. siap. Baik Sobat Legals, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen, dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi kalian agar selalu update dengan video-video terbaru dari Pocket Talk. Sampai jumpa Sobat Legals.